Oke, kita masih di www.moveonlineradio.com. Kita masih bersama Kak Kiki dan juga Bang Ginting dan juga tentunya ada co-host kita, ada Kak Jenny. Baik, Kak Jenny sebenarnya ada beberapa yang takut kita ini kelupaan ya sebenarnya Kak Jenny ya dari Benar. topik kita untuk pagi hari ini. Apa kira-kira yang masih ingin menjadi pertanyaan dan masyarakat harus tahu Kak Jenny dengan narasumber kita yang hadir pagi hari ini ada Kak Kiki dan juga Bang Ginting. Sebenarnya banyak banget ya Bang yang mau dibahas, cuman em, kita godok ya supaya Oke. lebih lebih Terperinci lagi ya. gitu Oke. ya. Terkait dengan tadi udah banyak banget fungsi tupoksinya udah dijelasin, program-program. Nah, salah satu fungsi intelijen juga ada untuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, salah satunya lewat kegiatan yang disebut PPS. PPS. Nah, Oke. masyarakat juga pengen tahu nih sebenarnya apa itu PPS dan kapan sih kegiatan itu dapat dilaksanakan Oke. gitu. Monggo silakan. Boleh Bang Ginting dijelaskan atau Kak Bang Kiki? Ginting atau Kak Kiki? Nah, kalau PPS itu proyek strategis. Nah, itu namanya kalau pendampingan proyek strategis. Nah, itu kebetulan ada di bidang Suka jantungan saya. kalau kayak gitu Bang Ginting. Pendampingan proyek strategis gitu ya. Ya. Viral setiap hari sekarang ya bicara masalah proyek strategis itu sendiri. Gimana Bang Ginting? Nah, contohnya aja kita bilang kalau di wilayah kerja kami di Kejari Belawan yang Kejari baru-baru Belawan. ini Islamic Center yang di Martubung. Iya. Nah, Islamic Center Oke. itu kami Jadi attention sekarang. attention di media. Di media, betul. Tapi kan kalau misalnya di Kejari Belawan, kalau untuk PPS itu fokus di AGHT-nya aja, Bang. AGHT apa? Ada nggak ancaman, gangguan, hambatannya di situ? Ancaman gangguan dan hambatan. Itulah fungsi intelijennya. Bang. Nah, kita nggak ngurusin masalah kerjaan itu bagaimana progresnya gimana. Nah, kita nggak ngurusin di situnya. Kita ngurusin ada nggak ancaman. Nah, contohnya sempat kemarin masuk tanah timbun pas proses pembangunan. Ditolaklah sama masyarakat karena untuk ke proyek tersebut harus melewati masyarakat nih, ramai Pemukimannya. masyarakat, pemukiman. Jadi sempat terhambat. Nah, kita coba penggalangan ke sana, temuinlah masyarakatnya kira-kira apa kendalanya kok bisa begini. Nah, akhirnya terrealisasi selesai, tanahnya bisa masuk kembali. Oke. Tapi ada juga nih Kak Jenny pertanyaannya perbedaan antara pendampingan hukum datun dan PPS intelijen. Itu gimana sih perbedaannya? Nah, kalau untuk datun sendiri, nah itu kan khususnya perdata dan tata usaha negara. Nah, secara keperdataan mereka gimana sih? Untuk proyek-proyek ini kan ada juga dia minta advice, dia minta advice atau saran hukum. Nah, dia minta ke datun, bukan di begitu. intelijen. Nah, intelijen untuk PPS itu tadi, nah dia khususnya AGHT aja Bang Jaki. AGHT aja. Oke, selain itu kita juga mau bertanya Kak Jenny berbicara perbedaan TP4D dengan PPS terkait kewenangan bidang intelijen. Ya karena dulu sebelumnya itu Sebelumnya ada gimana? TP4D gitu kan. Oh sebelumnya ada TP4D. Tapi sebelum ke situ Bang, kita juga pengen tahu sebenarnya bicara soal PPS, siapa saja sih pihak yang bisa mendapatkan layanan pengaman PPS ini? Apakah semua? Apakah masyarakat ataukah stakeholder tertentu? Oh iya, Kan betul, kita betul. mau tahu dulu nih sebelum kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Boleh TP4D. dijelasin Silakan mungkin? Bang Ginting. Oke, Bang kalau Ginting. untuk PPS sendiri itu harus didaftarkan dulu dia menjadi PSD, proyek strategis daerah. Oh, begitu. Nah, harus ada dulu SK-nya dari Pemko atau Pemda. Kalau kita kan kebetulan Pemko ya. Iya betul. Nah, dia harus terdaftar dulu dari proyek strategis daerah. Makanya nanti dari stakeholder atau dinas terkait, nah dia mengajukan nih ke kita. Ini kami masukkan jadi PSD. Tolong bisa nggak berkenan untuk dia nanti bersurat ke kita untuk didampingi jadi PPS. Begitu Pendampingan. dia alurnya. Oke, berarti memang harus mengajukan dulu dan memang proyek itu harus jadi PSD dulu ya, Ya. proyek strategis daerah. Ya. Oke, ada lagi Kak Jenny? Oke, jadi itu ya tadi ya pemohon untuk PPS. Nah baru lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tadi tuh. Kita dulu pernah dengar TP4D, sekarang belum menjadi PPS. Nah perbedaan mendasarnya itu apa sih terkait dengan TP4D dan juga PPS mungkin dari segi kewenangan bidang intelijen kali ya Bang ya. Oke, silakan. Bang Ginting, karena ini berkenaan dengan tupoksinya Bang Ginting ya. Oh, Tapi mungkin oke. kalau misalnya Kak Kiki juga mau nambahin, boleh Boleh, monggo.
Jadi ya memang kalau dulu namanya TP4D. Kalau dulu kan proyek-proyek daerah yang tidak strategis pun dimohonkan ke kejaksaan untuk didampingi. Jadi nanti alasan mereka, oh ini jangan diperiksa udah didampingi kejaksaan. Jadi ada potensi-potensi yang dilihat akan memperburuk citra kejaksaan, sehingga pimpinan kami menghapuskan TP4D dan membuat PPS. Jadi PPS ini lebih dampaknya itu lebih besar karena pembangunan yang kami dampingi hanya yang bersifat strategis. Harus ada SK dulu dari wali kota kan, kalau di wilayah hukum kota itu pun kami telaah lagi apakah layak kami dampingi PPS atau tidak. Jadi lebih ketat lah seleksi kami untuk melakukan pendampingannya. Kami telaah apakah ada conflict of interest, ada ada potensi-potensi lain yang mengakibatkan kami harus menolak ini. Jadi sebelum kami dampingi, kami sudah menolak gitu. Ada juga beberapa gitu. Seperti di tahun ini ada juga proyek yang mungkin nggak bisa kami sebutkan, bermohon ke kami, tetapi kami langsung kami tolak, maaf kami tidak bisa dampingi PPS karena ada potensi yang bisa memperburuk citra kejaksaan. Nah seperti itu. Tapi ada pertanyaan juga di segmen ketiga ini dari Farhad di Deli Serdang, Kak Jenny. Pertanyaannya mau bertanya, kalau ada orang yang tiba-tiba kaya raya katanya, bisa nggak intelijen jaksa turun tangan buat menyelidikinya? Siapa tahu terindikasi korupsi atau juga pencucian uang. Sebenarnya ini kan berbicara dugaan sih boleh-boleh aja ya. Netizen kan juga boleh-boleh aja berkomentar. Walaupun tadi di segmen kedua masih ada pertanyaan yang terputus, nanti kita akan coba jelasin gimana. Silakan jawab Bang Ginting atau juga Kak Kiki. Biasanya yang ibu-ibu lebih. Silakan. Berarti Kak Kiki yang jawab. Jadi ya kalau tiba-tiba orang kaya raya, masyarakat kalau mau melakukan laporan pengaduan menyampaikan ke kami ya monggo, seperti yang tadi sudah kami sampaikan kecurigaannya ke Kejaksaan Negeri Belawan, lampirkan KTP kamu, lampirkan informasi yang mau kamu sampaikan, tapi nggak bisa informasinya hanya ini Bu, tetangga saya tiba-tiba kaya raya. Nah, kecuali padahal pekerjaannya PNS. Nah, itu kan bisa, kan ada indikasi dia ada tindak pidana korupsi. Tapi kalau dia pengusaha, kalau dia kaya ya wajar kan gitu. Jadi kalau menyampaikan informasi itu sampaikan juga setidaknya ada 2 bukti yang mungkin seperti ada saksi yang melihat mungkin dia kemarin dia kerjanya di instansi A tapi baru 2 tahun kerja udah beli Mercy, beli ini beli itu. Nah mungkin ada proyek A yang ditanganinya dia sebagai KPA-nya, dia ada melakukan penyalahgunaan. Nah itu bisa kita tindak lanjuti. Melihat statusnya adalah seorang PNS ya. Baik, tadi kan di segmen kedua Kak Jenny sempat terputus. Sebenarnya terbantu nggak sih dengan maraknya sosial media, banyaknya netizen menginformasikan hal yang kita rasa penting atau tidak penting, tapi kalau sudah viral akhirnya menjadi penting. Di saat sekarang sepertinya masyarakat mengimagekan segala sesuatunya itu viral dulu nih baru ditanganin. Nah kita pengen coba tanya sebenarnya seperti apa sih kejaksaan menganulir berita-berita di sosial media itu sendiri, bisa saja menjadi barang bukti ditelusurin atau bisa saja tidak sebenarnya. Gimana sih mau seleksinya atau juga mensortirnya beberapa info-info yang beredar di sosial media? Jadi tidak semua berita atau narasi yang beredar di sosial media itu benar. Tetapi ya ada juga yang karena sosial media kami terbantu untuk bekerja. Jadi ya memang itu kembali ke kitanya lagi, ke tim lagi. Kita telaah dulu benar enggak laporan pengaduannya. Nah ke masyarakat juga kami itu melakukan sosialisasi. Pentingnya bijak bersosial media. Kadang-kadang di program Jaksa Menyapa di radio kami sampaikan bahwasanya bersosial media itu harus bijak. Jangan kita asal nge-share, asal maki-maki orang karena ada ancaman pidananya gitu. Atau kita asal menyampaikan informasi yang belum tentu benar, kan jatuhnya kena UU ITE bisa. Betul. Oke. Sepertinya saya sudah clear Kak Jenny dan kita sepertinya sudah terjawab apa yang pertanyaan mungkin mewakilin dari beberapa pendengar kita atau juga yang menyaksikan kita live Instagram di Kajari Belawan. Pertanyaan-pertanyaan sudah kita tanyakan dan sudah disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin Kak Jenny ada yang mau disampaikan sekaligus juga menjadi closing statement kita? Mungkin untuk kedepannya ya Bang, ya kita mau tahu nih apa rencana seksi intelijen dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih kritis dan juga partisipatif gitu. Gimana apa yang harus dilakukan masyarakat dan himbauannya itu gimana? Mungkin boleh? Boleh bergantian dan itu menjadi closing statement tentunya.
Jadi untuk Tahu kan menawar kayaknya. Silakan Kak Kiki. untuk masyarakat ya ini lebih ke ajakan. Marilah kita sama-sama taat hukum mulai dari diri kita sendiri. Yes. Kemudian kalau ada melihat permasalahan penyimpangan yang ada indikasi korupsinya bisa dilaporkan ke kejaksaan. Atau masyarakat kalau mau membuat labdu kejauhan ke kantor atau sungkan kurang nyaman kalau melalui sosmed bisa datang ke ini Mall Pelayanan Publik. Oh Di Pringgan bekas ya, Mall Mall Ramayana Pelayanan. itu Oke. kami setiap hari kerja ada piket di sana, ada Berarti petugas. melayani juga di situ. Iya. Kami bisa menerima labdu dan juga bisa memberikan pelayanan hukum. Sebenarnya itu tupoksi bidang datun tapi sedikit kami sampaikan juga. Jadi bukan hanya yang mau menyampaikan labdu, masyarakat yang ada masalah hukum, mungkin ingin bertanya atau awam ya secara hukum, Betul, misalnya betul. Konsultasi. tanahnya digarap orang betul, atau betul. mau bercerai atau bertengkar dengan tetangga dan lain sebagainya, apapun itu tindak pidana bisa ditanyakan ke kami. Tetapi ya sifatnya kami memberikan advice atau masukan secara hukum. Nanti kami sampaikan apa yang seharusnya dilakukan dari sisi hukumnya. Nah gitu. Itu semua gratis tanpa dipungut biaya kepada Oke, masyarakat. itu informasi menarik sebenarnya Kak Jenny, bahwasanya sebagian dari masyarakat juga bisa mendatangi mall pelayanan publik yang ada di Pringgan ya. Ya, kita Di punya loket Pringgan, di sana. ada loket di sana juga dan melayanin semua apa saja yang barangkali butuh bantuan hukum Benar. atau juga sharing atau juga advice yang dibutuhkan dari pihak Kajari Belawan. Terakhir mungkin dari Bang Ginting sekaligus juga menjadi closing statement, apa yang harus dilakukan? Boleh. Jadi untuk podcast kita ini pun mudah-mudahan jadi sarana nih untuk pendengar-pendengar sekalian. Oke. Biar tahu apa yang kita kerjakan. Jadi bukan fungsi intelijen untuk memberitahukan secara gamblang nih. Nah, tapi inilah media kita si Betul. podcast bijak ini biar lebih agar masyarakat juga lebih paham hukum Betul. dan menjauhi hukumannya. Mungkin itu aja dari saya. Bang Jaki. Oke, Kak Jenny, kita sudah harus mengakhirin apa mungkin dari Kak Jenny selaku co-host mungkin di podcast Bijak Bincang Bersama Jaksa ini yang ingin disampaikan. Ya mungkin podcast ini ya untuk sarana kita untuk lebih dekat lagi, untuk mendukung juga wilayah Belawan ya, menciptakan yang wilayah yang kondusif dan juga wilayah bebas bersih dari korupsi gitu. Oke, Ya. ya. Mendukung WBK, Bang. WBK ya, Iya, WBK wilayah Kejari bebas Belawan. dari korupsi ya. Iya benar banget. Oke, baik. Itu saja dan kita harus akhiri Kak Jenny, Oke, Kak Bang Kiki dan Zaki. juga Bang Ginting. Terima kasih waktunya 1 jam bersama kita dalam podcast Bijak, tentunya Bincang Bersama Jaksa. Dan juga Anda yang mendengarkan kita langsung dari Move Radio di www.moveonlineradio.com, yang menyaksikan kita juga langsung dari live Instagram Kajari Belawan, dan yang juga nanti menyaksikan kita juga di channel YouTube Move Radio Official. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.